Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 8 maupun kelas 9, siswa-siswi SMPN 1 Wonosorejo yang Bapak sayangi. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang penguatan karakter religius. Tujuan dari materi ini adalah akan menjadikan siswa maupun siswi semakin semangat. Yang pertama dalam hal ibadah, tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua semangat untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tercela atau perbuatan dosa. Namun sebelumnya Bapak ingin menjelaskan apa itu ibadah. Ibadah merupakan salah satu proses atau upaya menghambakan diri kepada Allah secara maksimal dan optimal. Yang dimaksud maksimal di sini adalah antusias yang penuh semangat. Contoh kecilnya, ketika ada azan maka bersegera untuk melaksanakan sholat dengan cara cepat-cepat berwudu dan lain sebagainya. Ataupun yang dimaksud dengan optimal adalah ketika beribadah tidak main-main, dilaksanakan secara bersungguh-sungguh. Oke, sebelum melanjutkan materi ini, mari Bapak perlihatkan atau tontonkan salah satu video renungan sambil kalian melihat video ini. Yang pertama, renungkan seberapa siapkah kita menghadapi sakitnya sakaratul maut, karena ini video tentang kematian. Yang kedua, kalian nanti renungkan seberapa banyak sholat dan ibadah-ibadah wajib lainnya yang telah kalian tinggalkan selama ini. Terus yang ketiga, saat ajal menjemput kita, apakah kita dalam keadaan sudah baik ataukah malah sebaliknya kita masih dalam keadaan tidak baik. Terus yang keempat, bagaimana perasaan kita jika kondisi kita saat ini baik rajin ataupun kurang rajin, itu adalah cerminan bagi anak kita nanti. Sekarang Bapak perlihatkan videonya. Saudara, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya soal waktu. Kematian itu nanti akan datang pada setiap kita. Bayangkan dahsyatnya sakaratul maut. Rambut kita ditarik, kuku-kuku kita ditarik, sakit rasanya. Bayangkan nyawa yang dicabut, terbujur kaku. Dan bayangkan yang terbujur kaku itu adalah diri kita. Rasul menjelaskan ketika itu kita masih bisa melihat. Kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita, siapa sahabat yang mentakziahi kita. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan itulah diri kita yang sedang dimandikan. Air mengguyur tubuh kita yang selama ini kita bisa mandi sendiri, tapi sekarang harus dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang memandikan jasad kita. Bersyukur kalau yang memandikan itu adalah anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu. Ya Allah. Kemudian kita dikafani.
kemudian kita disolati, kemudian kita digotong, dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan kalau yang dibawa itu mayit yang soleh, maka mayit yang soleh itu akan berkata. Tapi ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya, kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengar perkataan mayit. Rasul memberitahu kepada kita, mayit yang soleh itu akan berkata, Asri'ni ila baiti, ya Allah, percepat aku ya Allah, percepat aku ke rumahku ya Allah. Dia sudah melihat surga Allah. Dia sudah melihat surga karena kesolehan di dunia selama ini. Subhanallah. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, mayit yang selama di dunia suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, penipu, koruptor, ya Allah, mayit itu akan berkata, Aina tadhabun, mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Ibunya tidak bisa mendengarnya, ayahnya tidak bisa menolongnya, teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terus ia dibawa ke dalam kuburnya. Subhanallah. Saudara, semua kita akan masuk ke dalam galian lubang tanah 2 meter. Ketika itu kita masih bisa melihat untuk yang terakhir, siapa yang mengubur kita, siapa yang menutupi tubuh kita dengan tanah. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga-tetangga kita, atau sahabat-sahabat kita. Tapi begitu selesai kita dikubur, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dulu selalu bersama kita, orang-orang yang dulu selalu menemani kita, semuanya pulang. Semuanya pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Maka kita merasakan kesedihan, takut, gelisah. Tapi kita tidak bisa pulang mengikuti mereka. Kita hanya bisa mendengar langkah kaki mereka saat semua orang pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Astagfirullah. Di dalam kubur, darah, daging, tulang, belulang hancur. Sempit, gelap, rumah ular, rumah tanpa alas, rumah kesendirian. Tempat kita akan ditanyai perbuatan kita selama hidup di dunia. Itulah kubur. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada kekuasaan lagi, tidak ada harta yang melimpah lagi, tidak ada keluarga yang kita sayangi lagi, tidak ada pengawal yang setia lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih hidup, saudara. Hari ini kita masih hidup, kita belum mati. Berarti Allah masih sayang pada kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Allah masih beri kita waktu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Maka inilah saatnya. Inilah saatnya kita untuk bertaubat, saudaraku. Inilah saatnya kita untuk berjanji taat, saudara. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kemaksiatan. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kezaliman. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah.
manfaatkan sisa umur ini untuk menebar kebaikan di sekitar kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Oke, kita lanjutkan materi. Tapi sebelum kita lanjutkan, sambil lalu Bapak kasih tugas. Yang pertama, setelah kalian melihat video tersebut, pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian setelah melihat video tersebut? Senangkah? Atau sedihkah? Atau menyesalkah? Atau yang lainnya? Yang kedua, coba jelaskan bagaimana kesiapan kalian dalam menghadapi sakaratul maut. Jika kalian takut, kira-kira persiapan apa yang akan kalian lakukan? Namun, jika kalian sudah merasa siap, seberapa siapkah kalian? Jelaskan alasannya. Nanti kalian tulis tugas ini, jawabannya. Terus kalian semua tugas-tugasnya kumpulkan, foto, kirim ke nomornya Bapak. Terus lanjut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jika melebihi 70 tahun, jumlah mereka sangatlah kecil atau sedikit. Dari ini, Bapak kasih tugas lagi untuk yang selanjutnya. Coba kalian bayangkan, seandainya umur kalian adalah 60 tahun. Coba kalian hitung berdasarkan kebiasaan kalian sehari-hari. Yang pertama, kira-kira berapa jam kalian tidur? Dalam sehari ada 24 jam. Nah, kalian hitung berapa jam kalian tidur. Tulis. Terus yang kedua, kira-kira kalian kalau makan membutuhkan waktu berapa menit plus minumnya. Yang ketiga, kalian kira-kira kalau mandi butuh waktu juga berapa menit. Terus yang keempat, kalau kalian main, entah main dengan temannya atau main HP, main game atau yang lainnya, kira-kira berapa waktu yang kalian gunakan untuk bermain. Terus yang kelima, kira-kira kalian kalau sholat butuh berapa menit kalian kalau sholat. Kalau kalian masih belum istiqomah sholat, kira-kira berapa waktu yang sudah kalian buang, berapa waktu yang sudah kalian sia-siakan sehingga kalian tidak melaksanakan sholat. Terus yang ke-6, kira-kira kalau kalian masih rutin membaca Al-Quran setiap hari, kira-kira berapa menit kalian membaca Al-Quran. Terus yang berikutnya, kira-kira kalau kalian santai
tidak ada pekerjaan, ngobrol-ngobrol, teleponan, atau lagi curhat sama teman, kira-kira butuh berapa waktu? Berapa menitkah? Atau bahkan berapa jamkah? Terus yang berikutnya, kalau kalian benar-benar serius melakukan pekerjaan, semisal belajar atau sekolah kayak seperti biasanya kalau sekolah normal, atau membantu orang tua semisal menyapu, nyuci piring, atau bahkan disuruh-suruh orang tua untuk beli-beli dan lain sebagainya, kira-kira waktu tersebut dalam sehari kalian membutuhkan berapa menit? Nah, dari masing-masing pertanyaan itu coba kalian hitung per hari kira-kira berapa waktu yang kalian butuhkan, kalikan itu semua sampai 60 tahun. Anggap saja karena umur kalian 60 tahun. Setelah kalian hitung, kalian akan tahu nanti berapa lama waktu hidup kalian digunakan dalam kemanfaatan ataupun bahkan dalam ketidakmanfaatan. Padahal sejatinya umur kita di dunia itu dilihat dari seberapa manfaat kita selama kita hidup di dunia. Jadi meskipun umurnya panjang sampai ratusan tahun, tapi kalau lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka sejatinya itu bukan panjang umur. Sebaliknya, yaitu umur 6 ataupun bahkan 50 tahun, tapi selama dia hidup dia gunakan untuk berbuat baik, maka sejatinya adalah orang yang panjang umur. Oleh karenanya, setiap kita hendaknya harus menyadari kembali bahwa kematian akan datang tanpa kita duga. Kesadaran terhadap hal ini akan bisa memotivasi kita untuk bersegera atau berusaha untuk mengisi umur kita selama hidup di dunia dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau amal yang soleh. Sebab umur yang disia-siakan pada akhirnya hanya akan melahirkan penyesalan yang tidak berguna. Nah, kalau kita berbuat baik, jangankan sampai berbuat, sebagaimana Rasulullah sendiri pernah bersabda, An Ibni Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbihi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu an azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila sab'imati dhifin ila ad'afin kasirah wa in hamma bisayyi'atin walam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Artinya, ia bersabda, Allah menulis kebaikan dan kejahatan. Ia kemudian menerangkan, siapa saja yang terfikir untuk berbuat baik dan ia belum melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Tetapi apabila ia berfikir untuk berbuat kebaikan dan ia kemudian melakukannya, niscaya Allah akan mencatat sebagai kebaikan bagi yang melakukannya, yaitu berlipat ganda hingga 700 lipat kebaikan, bahkan hingga kelipatan yang lebih banyak. Allahu a'lam sampai berapa tidak ada yang tahu. Namun jika ia terfikir untuk berbuat kejahatan dan ia belum melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Kalau ingin melakukan kejahatan tapi tidak sampai melakukan, maka Allah catat baginya suatu kebaikan. Akan tetapi bila ia terfikir untuk berbuat kejahatan dan ia kemudian melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Subhanallah.
sangat baik Allah kepada hambanya. Kalau kita ingin berbuat baik, lantas kita tidak sampai melakukan perbuatan baik tersebut, masih dicatat sebagai satu kebaikan. Namun kalau kita sampai melakukannya, maka Allah beri bonus sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih banyak. Nah, begitu sebaliknya, kalau kita ingin berbuat yang tidak baik atau berbuat yang jahat, kalau kita tidak sampai melakukan perbuatan tersebut, maka kita dianggap sudah melakukan satu kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita sampai melakukan keburukan yang sudah kita pikirkan tersebut, maka Allah hanya mencatat satu keburukan saja. Nah, oleh karena itu penting bagi kita bagaimana kita harus benar-benar menjaga sikap kita agar kita tidak sampai melakukan kejahatan. Karena penyesalan orang yang sudah mati, mereka yang telah mati itu selalu berharap kepada Allah untuk kembali ke dunia meskipun hanya sebentar. Untuk apa? Tentunya untuk merubah dirinya agar menjadi orang yang soleh di dunia. Mereka ingin taat kepada Allah, ingin memperbaiki segala kerusakan yang dahulu pernah mereka lakukan atau pernah mereka perbuat. Mereka ingin berzikir yang dulu tidak pernah berzikir, tidak pernah sholat. Mereka ingin sholat hanya untuk kembali ke dunia, untuk berzikir, untuk sholat, untuk bertasbih atau bertahlil membaca la ilaha illallah, walaupun hanya sekali saja. Saking menyesalnya orang yang sudah mati dan dia dalam keadaan yang tidak baik. Namun mereka semua tidak akan lagi diizinkan oleh Allah untuk kembali ke dunia. Kematian serta-merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Intinya ketika sudah ajal menjemput seseorang, maka sampai disitulah dia akan diputus oleh Allah, segala amal-amalnya, segala hal-hal yang berkaitan dengan ibadah akan ditutup, akan diputus oleh Allah, kecuali 3, yaitu ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, dan juga amal jariah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihah. Yang artinya, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat amal sholihah, beramal soleh. Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Oleh karena itu, marilah kita semua, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merubah hidup kita, kita bersama-sama untuk selalu berusaha dari sekarang untuk merubah diri kita agar menjadi yang lebih baik lagi. Caranya, pertama kita tancapkan niat dalam hati. Saya akan berubah dari sekarang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Tidak cukup niat, tapi langsung kita laksanakan. Tidak usah menunggu besok, tapi langsung kita laksanakan dari hari ini. Setelah kita rutin melaksanakan, kita pertahankan. Kuatkan diri kita dari segala macam cobaan. Semakin kita berusaha menjadi baik, maka cobaan, godaan akan selalu menghampiri kita. Itulah yang disebut dengan godaan setan. Setelah itu, maksimalkan serta optimalkan. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, serta kekuatan dalam merubah diri kita agar menjadi yang lebih baik lagi di depan. Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah Bapak berikan dan Bapak sampaikan menjadi ilmu yang manfaat baik bagi Bapak pribadi maupun kalian semuanya. Amin. Allahumma amin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi